Halo teman-teman, kembali bersama channel Berlatih Fisika. Kali ini kita akan membahas tentang materi atau konsep difraksi, daya urai, dan polarisasi. Jadi ada 3 materi yang akan kita bahas kali ini ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya. Oke teman-teman, mari kita mulai. Yang pertama kita akan bahas tentang materi tentang difraksi ya, difraksi cahaya. Berarti kalau kita bicara tentang difraksi kan begitu ya. Kira-kira difraksi itu apa gitu ya. Jadi difraksi itu teman-teman ya merupakan pelenturan ya atau pembelokan cahaya di sekitar suatu penghalang. Kan begitu. Atau penghalang itu dalam bentuk apa ya, celah sempit begitu kira-kira ya. Sehingga dikatakan di situ bahwasanya gelombang cahayanya akan melebar pada tepi celahnya, sehingga cahaya itu tidak lagi merambat menurut garis lurus yang mengakibatkan terjadinya interferensi, sehingga tepi-tepi bayangan akan menjadi kabur begitu. Nah, seperti ini. Jadi di tepi-tepi bayangannya itu akan menjadi seperti blur gitu ya, seperti kabur gitu. Atau akan ada 2 yang akan dibahas, yaitu tentang difraksi celah tunggal. Nah, satu lagi adalah difraksi kisi. Nah, yang pertama kita bahas tentang difraksi tunggal. Jadi kalau kita bicara tentang difraksi celah tunggal atau difraksi tunggal, maka kita akan membahas tentang difraksi Fraunhofer gitu ya. Berbicara tentang difraksi Fraunhofer, di mana difraksi itu menjelaskan dengan menggunakan prinsip Huygens. Apa itu prinsip Huygens? Itu maksudnya adalah menyatakan bahwa tiap bagian dari celah ya, tiap bagian dari celah itu katanya berperan itu sebagai sebuah gelombang. Begitu ya. Jadi berperan sebagai sebuah gelombang. Sehingga katanya ya, cahaya dari satu bagian celah itu dapat berinterferensi dengan cahaya dari bagian yang lainnya dengan intensitas tertentu, kan begitu ya. Tetapi juga tergantung daripada berapa besar sudutnya, begitu teman-teman. Nah, sekarang kita coba analisa gambarnya ya. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa sebuah gelombang cahaya itu datang pada celah tunggal ya. Ini celah tunggalnya, kan begitu. Yang memiliki katakan lebarnya ini adalah D. Lalu misalkan kalau lebar D ini kita bagi menjadi 2 ya, yang besarnya sama sebesar setengah D ya kan gitu. Maka begini, gelombang 1 dan 3 kemudian gelombang 2 dan 4 akan berbeda katanya lintasannya sebesar setengah D sin theta. Ini ya, setengah D sin theta. Jadi ini agak seperti mirip ya dengan yang namanya intensitas ya. Mirip dengan interferensi ya. Kan begitu. Nah, kemudian di situ dikatakan bahwasanya interferensi minimum terjadi jika pada lintasan sama dengan setengah panjang gelombang, katanya begitu. Sehingga katanya begitu ya, ini interferensi minimum atau pita gelap ya. Kan gitu ya. Interferensi minimum terjadi karena apa? Terjadinya perbedaan fase ya sebesar setengah, kan begitu ya. Sehingga persamaan itu menjadi begini ya, setengah D sin theta, kan begitu ya. Nah, setengah D sin theta ini tadi apa? Itu adalah perbedaan lintasan, kan gitu ya. Sama dengan apa? Sama dengan setengah M lambda, kan begitu ya. Jadi setengah lambdanya ini karena terjadinya perbedaan fase sebesar setengah, kan begitu kira-kira teman-teman ya. Maka secara matematis kan ini bisa habis ya, setengahnya ini bisa habis. Maka persamaan itu bisa menjadi gini, D sin theta sama dengan apa? M lambda. Begitu kira-kira teman ya. D sin theta sama dengan apa? M
M lambda. Jadi M ini menyatakan adalah ordenya, kan begitu ya. Oke. DD sin theta ma lambda gitu. Jadi ini terbalik ya dengan yang namanya interferensi celah ganda ya. Jadi kalau di difraksi tunggal ya kan, interferensi minimum itu terjadi karena apa? Interferensi minimum ini udah persamaannya itu adalah D sin theta M lambda sama dengan seperti interferensi celah ganda untuk terang ya. Kalau ini untuk gelap ya, interferensi minimum untuk gelap. Ya kalau di celah ganda ini untuk terang gitu ya, interferensi ya, gitu. Oke, jadi kalau misalkan ini untuk persamaan difraksi celah tunggal untuk dia minimum, untuk gelap, maka terangnya nanti menjadi gini. Tinggal D sin theta sama dengan M dikurang setengah lambda gitu dia. Ya. Begitu teman-teman. Jadi M ini menyatakan ordenya. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang kisi difraksi. Kan begitu. Jadi apakah maksudnya kisi ini? Kan gitu ya. Jadi kisi itu merupakan perangkat atau peralatan yang memiliki celah yang sangat banyak ini, celahnya sangat banyak. Gitu ya. Dengan lebar celah dan jarak antar celah itu yang sama. Jadi lebar celah dan jarak-jaraknya ini, jarak-jarak celah-celahnya ini, jadi sebenarnya ini adalah satu, kan gitu ya. Tetapi memiliki banyak celah, begitu kira-kira. Jadi jaraknya ini dan lebarnya celahnya itu katanya sama. Nah, kemudian katanya di sini pola difraksi yang dihasilkan oleh kisi ini, ya, itu jauh lebih tajam bila dibandingkan dengan pola interferensi celah ganda ataupun pola difraksi celah tunggal begitu. Jadi lebih jelas begitu maksudnya. Ya. Jadi kemudian katanya di situ ya, bahwasanya sebuah kisi itu, jadi ini kisi maksudnya ya. Ya. Oke. Jadi katanya sebuah kisi itu biasanya terdiri dari ribuan celah. Ya. Berupa garis ya, berupa garis per sentimeter. Jadi itu seperti serat begitu ya. Jadi berupa garis-garis halus begitu. Jadi contohnya misalkan penulisannya begini ya. Penulisannya misalkan begini. Kisi memiliki 1000 garis per sentimeter. Jadi dalam 1 sentimeter itu ada 1000 garis begitu. Bayangkan ya. Sentimeter itu begitu, kalau kita lihat 1 sentimeter itu kecil ya. Nah, tapi di situ di dalam 1 sentimeter itu ada 1000 garis gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan dikatakan ya, kisi memiliki 1000 garis per sentimeter, kan gitu. Berarti ini ya, D ini ya, memiliki 1000 garis per sentimeter, berarti penulisannya begini. Berarti D itu sama dengan 1/1000, kan gitu ya, 1/1000 sentimeter begitu. Atau boleh dikatakan sebagai D-nya itu menjadi begini, 10 pangkat minus 3 sentimeter begitu. Oke, bisa ya teman-teman ya. Jadi N-nya itu menyatakan ya, supaya diingat ya, menyatakan jumlah garis per sentimeter. Oke. Nah, biasanya itu yang digunakan adalah sentimeter, itu biasanya digunakan ya satuannya ya. Gitu teman-teman. Jadi syarat-syarat terjadinya pola terang gelap pada difraksi kisi ini ya, itu sama dengan syarat pada interferensi celah ganda. Begitu teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan di celah ganda itu terangnya itu sama dengan M lambda, ya D sin theta ya sama dengan M lambda, maka kalau dia di pola difraksi minimum itu dia menjadi apa? D sin theta sama dengan M dikurang setengah lambda. Begitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya, secara kita rangkum ya, maka difraksi tunggal itu seperti ini ya. Untuk terjadinya proses terang itu atau maksimum itu begini.
D sin theta sama dengan M kurang setengah lambda. Kebalikan ya, kebalikan dari interferensi celah ganda kan begitu. Nah untuk gelapnya itu menjadi apa? D sin theta sama dengan M lambda. Nah kalau di fraksi kisi, oke, di fraksi kisi, nah untuk terang dan gelapnya itu sama syaratnya itu seperti interferensi celah ganda, begitu teman-teman. Nah inilah untuk materi difraksi. Oke, jadi kita ingat bahwasanya ya difraksi itu adalah peristiwa pelenturan gelombang cahaya ketika melewati sebuah celah sempit, begitu ya. Jadi itu perlu diingat ya teman-teman ya. Hampir mirip itu dengan yang namanya interferensi. Nah kemudian kita masuk ke daya urai, atau sering juga dikatakan perbesaran maksimum alat optik, kan begitu ya. Akibat pengaruh dari siapa? Pengaruh difraksi, kan gitu ya. Nah jadi pada umumnya kan begitu ya. Alat-alat optik itu kan begitu ya, ini ya, alat-alat optik itu memiliki yang namanya diafragma atau bukaan cahaya, kalau biar supaya lebih sederhana ya. Nah, diafragma ini dia, oke. Nah, yang katanya itu bentuknya itu bentuknya adalah lingkaran. Begitu. Akibatnya sehingga begini, sehingga karena difraksi itu pada lubang sempit berbentuk lingkaran, maka akan mengurangi kemampuan pemisahan bayangan ya. Kemampuan ya, memisahkan maksudnya, memisahkan bayangan dari suatu alat optik begitu. Ya, jadi artinya begini, kalau semakin besar diafragmanya ya suatu alat optik itu, maka akan semakin besar daya urainya, begitu teman-teman ya. Maka akan semakin besar daya urainya ini. Jadi apa itu daya urai, kan seperti itu ya. Jadi kalau dikatakan daya urai itu merupakan kemampuan alat optik untuk menghasilkan bayangan yang terpisah dari dua benda yang berdekatan, begitu. Makanya kadang-kadang kalau kita pakai kamera itu kan alat optik ya. Terkadang mau kita melihat ya bayangan dari benda itu atau benda itu ya seolah-olah seperti bergabung, seperti ada dua begitu ya. Jika suatu alat optik itu memiliki diameter diafragma, kan begitu ya, atau simbolnya itu dikatakan diafragma atau lingkaran ya, begitu ya, berbentuk lingkaran. Maka katanya dua sumber cahaya yang dengan panjang gelombang tertentu, atau kita misalkan panjang gelombang lambda itu katanya masih dapat dipisahkan secara tepat gitu ya, sehingga dapat dibuat dalam sebuah persamaan begini ya. Maka persamaannya bisa dapat tuliskan begini, sinus theta m ya. Jadi artinya sinus theta m itu adalah sudut pemisahan atau sudut resolusi minimum, kan begitu ya. Yang katanya kan kalau minimum ya, ini minimum berarti ini nilainya ini sangat kecil, kan gitu. Sehingga apa? Karena nilainya tetanya ini sangat kecil, sangat minimum, maka artinya sinus theta m ini, oke. Jadi sinus theta m ini karena dia sangat kecil, berarti sinus theta m ini mendekati harga angin, sama seperti waktu kita belajar interferensi, kan begitu ya.
Ya, DD sin theta ma lambda, kan begitu kemarin ya, cara mudah mengingatnya kan begitu ya. Nah sin tetanya itu sama dengan apa? Mendekati tangen theta, kan gitu ya. Jadi kalau kemarin tangen tetanya itu adalah di interferensi itu adalah y per L, kan begitu ya. Nah kalau di sini menjadi apa? Y-nya itu kan jarak antara pola terang gelap itu kalau ketika kita belajar di interferensi. Nah kalau kita berbicara tentang daya urai ya akibat difraksi itu, kan begitu ya. Maka Y-nya itu jarak pola terangnya itu adalah yaitu daya urai hasil, kan begitu hasilnya ya. Ya, itu adalah daya urai maksimumnya. L-nya itu apa? Kalau kita berbicara di interferensi, L itu adalah jarak celah ke layar, kan begitu. Nah, jadi kalau ini ya jarak lensa ke mana? Ya, ke layar, kan begitu. Itu dia, itu L-nya. Nah, kemudian 1,22 ini itu adalah konstanta ya, konstantanya. Ya kalau kita misalkan kalau kita buat analoginya ya di interferensi, ini adalah ordenya begitu. Ya. Nah, kemudian D ini, diafragma ini, kalau kita analogikan ke interferensi ya, itu adalah jarak celah gitu. Ya. D itu interferensi celah ganda kan, D itu kan jarak antar celah, kan begitu ya. Nah jadi kalau misalkan gini, kalau kita kali silangin kan begini ya, D besar ini pindah kemari, diafragma ini pindah kemari menjadi gini, D sin theta sama dengan 1,22 kali lambda. Berarti kan kalau kita analogikan ke interferensi celah ganda kan begitu ya, ini menjadi gini, D sin theta sama dengan 1,22 inilah M or D, M lambda begitu. Itu kalau mau dianalogikan kayak gitu ya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwasanya sinus theta M ini adalah sudut resolusi, kan begitu ya, minimum. Karena ini sangat kecil maka dia menjadi mendekati ya harga tangen, kan begitu ya, mendekati karena dia sangat kecil ya. Sinus theta, tangen theta, cos theta itu katanya nilainya sangat mendekati. Jadi dianggap bahwasanya tangen theta itu kan ya itu sama dengan apa, dm per L gitu ya, atau kalau kita diinterferensi y per L. Nah, jadi mirip persamaannya itu ya. Maka sama dengan dm inilah daya urai ya kan gitu, sama dengan 1,22 kali lambda L. L-nya ini adalah jarak celah jarak diafragma ke layar, lambda ini panjang gelombang, dan D ini, D besar ini adalah diafragmanya. Begitu. Oke teman-teman, itu untuk daya urai alat optik. Oke ya. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang tentang polarisasi. Kan begitu. Apa sih polarisasi itu ya? Kan gitu ya. Jadi kalau dikatakan polar ya, polarisasi berarti itu tentang yang namanya adanya penyerapan begitu ya. Atau boleh dikatakan begini, peristiwa terserapnya cahaya sebahagian, kan gitu. Nah, yang terserap itu adalah arah getarnya, karena begini ya, cahaya itu kan ke segala arah. Nah, jadi ini kira-kira ilustrasi daripada misalkan sebuah cahaya itu. Oke. Nah, dia menyebar ke segala arah ini. Jadi ini arah getarannya, ya. Ini arah getarannya, kan begitu ya. Jadi yang dimaksudkan terserap itu adalah arah getar. Arah getar daripada apa? Arah getar daripada gelombang cahaya itu. Ya, sehingga apa? Sehingga hanya tinggal memiliki beberapa arah getar saja. Ya, bisa aja sampai menjadi memiliki satu arah getar saja. Ya, jadi itulah tadi yang namanya polarisasi ya, terserapnya arah getar. Jadi yang terserap itu arah getar ya. Oke. Nah, jadi cahaya ini
Ya, bisa terpolarisasi itu karena beberapa peristiwa. Ya, contoh misalkan yang pertama lah karena peristiwa pemantulan, kan begitu ya. Kemudian karena peristiwa pembiasan. Kemudian karena peristiwa pemantulan, ya. Tadi udah ya pemantulan ya, karena peristiwa bisa sekaligus gini, pemantulan dan pembiasan. Oke. Karena bisa juga karena begini, bisa juga karena terjadi absorpsi ya, absorpsi selektif, ya kan. Penyerapan selektif kan gitu kan. Dan bisa juga karena apa? Karena hamburan, kan begitu. Nah, jadi itu tadi teman-teman. Nah, jadi polarisasi cahaya itu adalah, nah ini contohnya misalkan teman-teman tadi ya, cahaya itu terpolarisasi bisa karena peristiwa apa, pemantulan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini keadaannya ya. Kemudian yang berikutnya adalah bisa karena proses apa? Proses pemantulan dan pembiasan sekaligus ya. Oke. Yang ketiga itu adalah dengan pembiasan ganda. Begitu teman-teman ya. Misalkan seperti ini dia. Lalu yang berikutnya adalah misalkan tentang karena hamburan. Makanya begini. Katanya begini ya. Penyerapan dan pemancaran kembali cahaya oleh partikel disebut adalah hamburan. Nah, contohnya itu misalkan adalah begini. Mengapa langit itu biru? Nah, ketika misalkan pada saat cerah ya, suasana cerah, kalau kita pandang langit, itu langitnya berwarna biru. Kan begitu ya. Pertanyaannya, benarkah itu sebenarnya langit berwarna biru? Ya, jadi dikatakan di sini cahaya biru memiliki, kenapa warna biru? Ya, jadi dikatakan di sini cahaya biru memiliki frekuensi yang lebih rendah dari frekuensi merah, kata gitu. Makanya cahaya biru dihamburkan lebih banyak daripada cahaya merah, begitu. Begitu teman-teman. Nah, kemudian yang kelima itu adalah polarisasi dengan penyerapan selektif. Nah, ini sering bagaimana ya? Ini sering kita temukan misalkan di alat optik ya, contohnya misalkan adalah kamera. Begitu teman-teman ya. Nah, dikatakan bahwasanya di proses penyerapan selektif ini ada dua keadaan di sini teman-teman ya. Oke. Yang pertama itu adalah terjadinya penyerapan selektif atau penyerapan selektif oleh polarisator, dan kemudian ada lagi yang dikatakan dengan yang namanya analisator, begitu. Nah, jadi kalau dikatakan polarisator itu fungsinya begini ya. Berfungsi untuk menghasilkan cahaya yang terpolarisasi dari cahaya yang tak terpolarisasi. Contoh misalkan begini. Misalkan di sini ada dua katakan misalkan lensa ya, ada dua lensa yang bersifat sebagai polarisator. Kemudian satu lagi ada lensa yang bersifat analisator, begitu. Jadi kalau dikatakan lensa yang yang sifatnya atau yang tugasnya sebagai polarisator itu adalah untuk menghasilkan atau untuk menyerap cahaya ya dari cahaya sumber, begitu. Dari cahaya yang belum terpolarisasi. Nah, kemudian cahayanya yang dari yang keluar dari polarisator itu, nah kemudian itu nanti akan diseleksi lagi oleh analisator. Nah, jadi analisator itu berfungsi untuk mengurangi intensitas cahaya yang sudah terpolarisasi oleh polarisator itu. Nah, begini teman-teman, kita lihat aja langsung sketsa gambarnya ya. Contoh begini, misalkan saya langsung kemari saja ya. Nah, ini cahaya sumber, cahaya yang belum terpolarisasi.
ya kan, cahaya yang masih original, arah getarnya kan begitu ya kira-kira. Nah di sini ada polarisator, ya. Jadi polarisator ini tugasnya adalah untuk menseleksi, ya, arah atau menseleksi daripada cahaya yang sumber ini. Artinya apa? Dikatakan di sini bahwasanya yang masuk atau yang lewat dari cahaya yang terpolarisasi itu intensitasnya harus setengah kali dari cahaya yang sumber ini, begitu ya. Oke teman-teman. Nah, perlu diingat ini teman-teman ya. Jadi cahaya itu yang lewat dari polarisator ini harus katanya besarnya setengah dari cahaya yang tak terpolarisasi ini, cahaya sumber ini. Nah itu dia. Nah kemudian cahaya yang sudah terpolarisasi itu oleh polarisator itu yang besarnya setengah I0. I0 inilah intensitas awal ya, yang setengah I0 ini kemudian diseleksi lagi oleh siapa? Analisator. Supaya apa? Supaya lebih kelihatan jelas di mana di layar, begitu. Nah secara matematis katanya supaya kelihatan jelas katanya ini kan bisa diputar-putar ya. Jadi analisator itu bisa diputar ya, diputar, digeser, diputarlah pada umumnya ya, dengan sudut tertentu untuk menseleksi apa? Intensitas cahaya ini yang sudah terpolarisasi ini tadi. Nah jadi ada 2 kali penseleksian, kan begitu. Oke. Nah jadi secara matematis katanya sudah besar intensitas yang dihasilkan itu hasil akhirnya ya kan gitu ya kira-kira ya bahasa sederhana ya. Akibat seleksi daripada polarisator dan analisator itu besarnya begini. Ya. Ini menurut hukum Malus ya kan gitu ya. I sama dengan I1 I2 ini ya. I2 ini hasilnya, hasil akhirnya, intensitas hasil akhir sama dengan intensitas ya yang dihasilkan oleh polarisator dikali cos kuadrat theta. Jadi sudut yang theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh analisator. Begitu. Jadi atau bisa begini. Ya. Ini kan I1 kan yang dihasilkan oleh polarisator. Nah, katanya kan begini ya. Polarisator itu katanya akan menghasilkan intensitas cahaya sebesar setengah daripada intensitas sumber. Nah, ini setengah I0. Makanya I1 ini bisa diganti menjadi setengah I0 gitu. Ya, jadi I2 ini itu adalah yang dihasilkan oleh analisator. Kemudian yang I1 ini adalah yang dihasilkan oleh polarisator. Jadi teman-teman bisa begini nulisnya. Karena ini hasil dari analisator gini. IA, indeksnya Anda ganti menjadi A itu maksudnya analisator. Ya, sama dengan IP, PI itu maksudnya adalah menggantikan satu ini menjadi polarisator, itu maksudnya. Jadi I1 ini, ya ingat ya teman-teman ya, I1 ini adalah yang dihasilkan oleh polarisator. Dan yang I2 ini adalah hasil akhirnya atau yang dihasilkan oleh analisator. Begitu teman-teman. Yang dihasilkan oleh analisator. Begitu teman-teman. Nah itulah kira-kira materi tentang 3 pembahasan, 3 pokok materi ya. Yaitu difraksi, daya urai, ya. Kemudian satu lagi adalah tentang polarisasi. Ya lumayan agak panjang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya sudahi sampai di sini videonya tentang materi bagian dari gelombang cahaya, yaitu difraksi, daya urai, lalu polarisasi ya. Oke teman-teman, tetap semangat, jangan pernah menyerah, berlatih terus. Setelah ini di video selanjutnya kita akan bahas
beberapa latihan untuk pemahaman kita dalam bentuk soal-soal. Akhir kata saya ucapkan, tetap semangat, berlatih dan terus berlatih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.